Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita berjumpa lagi di pelajaran prakarya untuk pertemuan keempat. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama untuk membaca doa sebelum belajar. Doa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita masih pada pembahasan kerajinan berbasis media campuran, yaitu tentang kemasan. Nah, pada pertemuan lalu kita masih membahas tentang kompetensi dasar 34 dan 44. Nah, pertemuan ini juga kita masih pada kompetensi dasar 34 dan 44, yaitu 34 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan dan penyajian produk kerajinan dan bahan-bahan berbasis media campuran yang kreatif dan inovatif. Kemudian kompetensi dasar untuk 44 merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan-bahan berbasis media campuran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ibu perlihatkan gambar produk kerajinan berbasis media campuran. Jadi ada satu produk, yaitu bros. Nah, pada gambar 1 ini dia adalah produknya. Kemudian pada gambar 2 dia sudah dikemas. Nah, kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya tentang rancangan produk kerajinan berbasis media campuran. Ada yang masih ingat ada berapa? Iya, ada 3. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan, kemudian yang kedua ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi. Nah, pada identifikasi kebutuhan di sini ada 4. Ada 4. Nah, yang salah satunya adalah membuat kemasannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kemasan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama menjelaskan pengertian kemasan, dan yang kedua mendemonstrasikan cara pembuatan kemasan. Anak-anakku sekalian pasti sudah tahu semua apa itu kemasan, karena pada pertemuan semester lalu atau pada waktu kelas 7, kelas 8 semuanya sudah belajar tentang kemasan. Jadi pasti anak-anakku sekalian sudah tahu apa itu kemasan. Nah, sebelum lanjut, Ibu bertanya dulu, siapa yang tahu itu kemasan? Karena kelas 7, 8, 9 semester 1 kalian sudah belajar tentang kemasan. Nah, apa itu kira-kira kemasan? Ada yang tahu? Iya, kemasan itu adalah bagian pertama produk yang dihadapi oleh pembeli, atau biasa juga kemasan itu adalah sentuhan akhir dari sebuah proses. Jadi itu adalah suatu kemasan, atau kita sering lihat kemasan itu adalah pembungkus. Oke, pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Jadi kemasan biasanya dibuat sedemikian rupa, sedemikian menarik sehingga pelanggan atau konsumen berminat untuk membeli barang tersebut. Nah, di sini ada gambar yang Ibu sajikan. Ada 2 bentuk kemasan. Nah, kemasannya ini, namun pada kerajinan, sebuah kerajinan tidak semua bisa dibuat kemasan. Kenapa? Karena biasanya ada kerajinan yang ukurannya besar. Jadi kerajinan yang memiliki ukuran besar itu biasanya dia tidak perlu kemasan. Tetapi yang perlu kemasan adalah kerajinan yang memiliki ukuran yang kecil. Nah, di kemasan ini juga biasanya
kalau misalkan ada suatu kemasan, kita membeli suatu produk, kemudian produk tersebut memiliki kemasan. Biasa kemasan dari produk yang kita beli, kita tidak langsung buang kemasannya. Kenapa? Karena kita akan menggunakannya kembali. Jadi dia memiliki fungsi lain. Misalkan kita membeli suatu kerajinan. Nah, kerajinan tersebut kemasannya sangat bagus. Nah, kita simpan kemasannya tersebut, siapa tahu suatu hari nanti kita mau menggunakan kemasan tersebut kembali. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tujuan kemasan. Pasti anak-anakku kalian juga sudah mengetahui apa itu tujuan kemasan. Yang pertama ada melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, dan debu. Kemudian yang ketiga, informasi tentang cara menggunakannya. Kemudian yang keempat, ada fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi. Jadi itu ada 4 tujuan dari kemasan. Nah, masih ada tujuan-tujuan yang lain ya, selain yang Ibu sebutkan. Nah, kemudian masuk ke frekuensi penggunaan kemasan. Kalau frekuensi penggunaan kemasan di sini ada 2. Ada kemasan yang siap pakai dan kemudian ada kemasan yang siap dirakit. Kemasan yang siap dipakai ini yaitu bahan kemasan yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Nah, contohnya ada wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Kemudian kemasan siap rakit yaitu kemasan yang masih memerlukan tahapan perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder. Wadah yang terbuat dari kertas foil atau plastik. Nah, di sini sebentar kita akan mempraktekkan atau Ibu akan mempraktekkan di sini mendemonstrasikan cara membuat kemasan. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kemasan, di sini Ibu perlihatkan alat dan bahannya ada kertas, kemudian ada double tip atau selotip, bisa lem, kemudian ada gunting. Gunting ini adalah alatnya. Kemudian cara membuatnya. Nah, cara membuatnya ini yang pertama direkatkan tiap sisi panjang kertas dengan lem, kemudian di ujung bawahnya dilipat, setelah itu direkatkan kembali bagian bawahnya, setelah itu diberi potongan kecil lalu ditempel pada bagian lipatan tersebut. Sebentar Ibu akan kasih lihat cara membuat kemasan. Nah, ini adalah cara membuat kemasan dari tahap 1 sampai dia tahap akhirnya. Jadi yang pertama, yang pertama di sini tadi ada, Ibu akan praktekkan sekarang bagaimana cara membuat kemasan. Yang pertama tadi ada alat dan bahannya dulu ya. Di sini ada kertasnya. Kertasnya untuk membuat tadi ada alat bahannya dulu, ada kertas. Kemudian yang kedua ada lem. Nah, kemudian alatnya di sini ada gunting. Nah, sekarang itu adalah alat dan bahannya sudah. Sekarang kita masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama kita gunting dulu kertasnya. Oke, kemudian kalau selesai digunting, sekarang kita lipat sisinya, kedua sisinya dilipat. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita lem. Oke, setelah dilem hasilnya akan
setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini bagian ujung bagian bawahnya dilipat dulu. Nah, kira-kira dilipat. Nah, setelah itu dibuka lipatannya bagian ini, kemudian membentuk segitiga ya di bawah. Oke, lihat. Nah, setelah ini ujung bagian bawah sama atasnya kita lipat kembali. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil potongan kertas tadi, kita gunting untuk tempel pada bagian bawahnya. Diukur ya berapa panjangnya. Nah, oke, setelah itu kita lem kembali. Nah, kita rekatkan pada bagian bawah. Oke. Nah, setelah itu boleh dibuka, dilihat bagaimana hasilnya. Nah, inilah hasil kemasan yang kita praktekkan untuk hari ini. Karena pertemuan atau minggu lalu kita sudah membuat produk kerajinannya, maka sekarang kita akan masukkan produk kerajinan tersebut ke dalam kemasan ini. Nah, minggu lalu kan kita sudah lihat ini, sudah praktekkan cara membuat kantungan kunci atau bros dari plastik. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kemasan. Setelah itu kita kemas. Oke, jadi ini hasilnya. Nanti boleh dikasih pita atau dikasih aksesoris yang lain yang bisa mempercantik kemasannya. Jadi sekian untuk cara pembuatan kemasan kali ini. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama itu menjelaskan pengertian kemasan. Apa itu sebenarnya kemasan? Kemasan adalah sentuhan akhir, atau bisa dikatakan dia adalah bagian pertama produk yang dihadapi oleh pembeli. Kemudian ada tujuannya kemasan, yaitu melindungi objek dari sentuhan, getaran, guncangan. Kemudian dia sebagai fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan atau penjualan. Nah, demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada tugasnya. Nah, tugasnya adalah buat suatu kemasan dari bahan kertas atau kardus. Jadi tugasnya nanti kerajinan yang sudah dibuat boleh dimasukkan dalam kemasannya. Jadi anak-anakku sekalian, tugasnya adalah buat satu kemasan. Nah, harus di video atau difotokan cara pembuatannya. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian. Terima kasih yang sudah bergabung dalam pembelajaran prakarya hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap jaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan pada air yang mengalir. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.